Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para dosen IAI Syarifuddin yang tak bisa saya sebut satu persatu, yang tidak bisa mengurangi hormat saya. Terutama kepada dosen makul ekonomi makro Dr. Abdul Wadid Nafis LC.MAI, juga kepada teman-teman saya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan senasib seperjuangan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih tetap pembahasan makro, akan tetapi sudah beda pengertian, yang dimana kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ekonomi makro, apa itu ekonomi mikro, dengan juga membahas tentang masalah dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas lebih jauh ekonomi makro. Tentunya juga akan berkaitan sedikit dengan ekonomi mikro, akan tetapi lebih menonjol terhadap ekonomi makro. Mungkin kita akan langsung masuk pembahasan, yang dimana pembahasan kita ini akan membahas tentang masalah kebijakan fiskal dalam negara kita. Pengertian kebijakan fiskal yaitu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi, kebijakan fiskal di sini untuk meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai suatu tujuan, atau meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi dalam negara itu mementingkan sebuah pendapatan daripada pengeluaran, yang dimana jika sebuah pendapatan itu lebih banyak dari sebuah pengeluaran, maka itu sudah tentu menghasilkan. Jadi kalau pendapatan yang masuk itu bermanfaat, maka itu sudah sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan. Juga di sini membahas tentang masalah mengurangi jumlah pengangguran, yang dimana ketika pemerintah itu mengeluarkan sebuah pendapatan yang terlalu banyak terhadap pemerintah, maka di dalam tatanan masyarakat itu akan mendapatkan sedikit gejala, yang dimana masyarakat di sini atau di dalam sebuah perusahaan itu akan mengurangi dalam masalah produksi. Kenapa seperti itu? Ketika pendapatan pemerintah itu banyak, maka pendapatan oleh masyarakat itu akan semakin kecil. Ketika pendapatan sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis di dalam masyarakat itu pendapatannya kecil, maka produk-produk yang diciptakan atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau masyarakat itu akan mengurangi sebuah kebangkrutan. Kalau dalam sebuah perusahaan itu sudah mengalami sebuah kebangkrutan, maka dalam produsen itu memecat beberapa karyawan. Nah, terjadilah sebuah pengangguran. Maka ketika tidak diharapkan masalah pengangguran atau ingin membatasi atau mengurangi sebuah pengangguran, maka pemerintah itu akan mengecilkan sebuah pendapatan dari pemerintah, maka akan membesarkan pendapatan kepada perusahaan atau kepada sebuah bisnis. Atau pemerintah itu memberikan kontribusi terhadap perusahaan ketika perusahaan itu mati atau tidak bisa jalan, tidak bisa melaksanakan sebuah investasi, maka dalam suatu perusahaan oleh pemerintah itu diberikan sebuah subsidi atau kontribusi sehingga dapat menghidupkan kembali perusahaan yang mati. Seperti itu intinya pengertian dari kebijakan fiskal yang berkaitan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah. Itu ada juga kaitannya dengan pendapatan masyarakat atau usaha-usaha dalam negara, baik itu dalam masyarakat. Juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan atau dicapaikan, seperti itu.
Terus tujuan-tujuan kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Kenapa dalam kebijakan fiskal itu terdapat sebuah pertumbuhan ekonomi? Ya agar ekonomi itu berkembang dengan semaksimal mungkin, berkembang dengan yang diharapkan. Karena ekonomi di dalam masyarakat itu sangatlah penting. Ketika ekonomi itu rusak atau ekonomi itu anjlok, maka sebuah perusahaan itu tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan, seperti itu. Yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Telah saya sampaikan tadi, mencegah pengangguran. Ketika pemerintah itu mengeluarkan sebuah pendapatan yang atau pengeluaran terlalu banyak, atau katakanlah pemerintah itu mengeluarkan sebuah pendapatan yang terlalu banyak kepada pemerintah sendiri, maka di dalam sebuah perusahaan yang ada dalam masyarakat itu memiliki suatu pendapatan yang kecil. Maka setelah mendapatkan suatu pendapatan yang kecil, maka akan mengurangi sebuah keberangkutan. Setelah bangkrut, maka produsen akan memecat beberapa pelayan-pelayan yang ada di perusahaannya. Nah, terjadilah kebangkrutan. Maka ketika maka ingin mencegah pengangguran, maka kebijakan dari pemerintah maka harus menjalurkan atau mengatur sebuah volume pendapatan pemerintahnya itu sendiri, atau memberikan sebuah kontribusi atau subsidi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak maju, sehingga itu bisa mengurangi masalah pengangguran, seperti itu. Yang ketiga, stabilitas harga, yang dimana ketika pemerintah itu mengeluarkan suatu harga, maka itu tidaklah tercipta dengan seada-adanya. Maka dalam pemerintah itu melihat kondisi di dalam masyarakat. Ketika harganya itu terlalu besar, maka pemerintah itu akan mengurangi bagaimana sekiranya harga di dalam masyarakat, dalam perusahaan itu stabilitas harga, agar tidak terjadi inflasi, seperti itu. Yang keempat, mendorong laju investasi, yang dimana pemerintah juga mengatur masalah investasi. Investasi itu adalah penanaman modal di dalam suatu ekonomi, seperti itu, agar mengasih keuntungan. Yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, yang dimana di dalam masyarakat itu anggaplah masalah harga, bukan harga, anggaplah masalah yang kaya, bagaimana keadilan itu terciptakan, bagaimana pemerintahan ketika dalam suatu perpajakan, ketika orang kaya itu memiliki suatu mobil besar, mendapatkan sebuah pajak, maka kewajiban dari orang yang memiliki mobil mewah itu harus membayar pajak. Begitu juga ketika pemerintahan itu bertoleransi kepada yang tidak memiliki tidak memiliki suatu kekayaan, akan tetapi memiliki tanggungan pajak, maka dari pemerintahan itu mewujudkan sebuah kontribusi agar bisa membayar pajak, karena pajak itu bersifat wajib. Nah, disitulah diletakkan masalah wujudkan keadilan dalam sosial, seperti itu. Terus jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama yaitu ekspansif, yang kedua yaitu ekstansional. Terus komponen kebijakan fiskal yang itu juga meliputi meliputi 4 poin. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang dimana di dalam kebijakan perpajakan di situ ada masalah pajak projektif, kalau nggak salah ya, ada pajak projektif yang dimana itu berlaku kepada kendaraan-kendaraan yang memiliki beberapa kendaraan yang mengatasnamakan atas nama yang sama, satu alamat yang sama. Ketika saya itu memiliki suatu kendaraan mobil mewah, maka saya itu harus membayar pajak. Ketika saya itu memiliki suatu kendaraan yang tidak terlalu mewah, akan tetapi di situ ada tanggungan sebuah pajak, akan tetapi saya itu tidak bisa membayar pajak, maka dari pemerintah akan
bukan diharuskan, bisa memberikan suatu kontribusi atau investasi kepada saya sehingga saya itu bisa membayar pajak. Kedua, kebijakan pengeluaran yang dimana pemerintahan itu bisa mengelola atau mengatur sebuah volume pengeluaran dan pendapatan. Apabila pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan, maka dari pemerintahan itu akan mengurusinya, dengan artian pemerintahan akan mengatur lagi masalah pendapatan, karena target dalam masalah pemerintah sekiranya itu mendapatkan sebuah pendapatan daripada pengeluaran. Gimana? Sekiranya mendapatkannya itu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Seperti itu. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan divestasi, yang dimana di dalam penanaman modal dalam pemerintahan itu bagaimana timbal baliknya atau keuntungannya itu bagaimana sekiranya itu lebih besar, agar bagaimana sekiranya pendapatan yang ditanamkan dalam suatu perusahaan atau ditanamkan kepada orang lain, pendapatan kepada pemerintahan atau kepada pemerintahan itu akan mengasih keuntungan yang besar. Jika kita tidak bisa mengelola investasi itu dengan baik, takutnya terjadi kata baik dari investasi, yaitu disinvestasi, seperti itu. Yang terakhir yaitu pengelolaan utang atau surplus. Surplus itu juga diartikan utang ya. Jadi dalam pemerintah itu pengelolaan utang, bagaimana sekiranya dalam bisnis suatu perusahaan itu akanlah tetap sejahtera, dengan artian selalu mendapatkan apa yang dicapaikan, apa yang diharapkan, seperti itu. Kalau semisal dalam kita ibaratkan dalam masalah pendapatan dan pengeluaran, bagaimana sekiranya pendapatan itu lebih banyak daripada pengeluaran. Apabila pendapatan itu sekian, maka setidaknya pengeluaran itu sekian. Setidaknya lah itu stabil antara pengeluaran dan pendapatan. Tetapi harus lebih besar atau harus lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Jika kita itu mengelola tidak menggunakan intelektual yang baik, tidak menggunakan intelektual yang tinggi, atau hanya dalam bisnis itu kita hanya bermain-main, maka kita akan mendapatkan apa yang tidak inginkan. Kalau kita itu berbisnis, akan tetapi berbisnisnya kita itu hanya main-main, atau kita itu hanya sengkaan atau gimana ya, artinya tidak bermain-main lah, katakanlah tidak serius, maka bisnis yang kita jalankan itu akan menjadi rusak, sehingga menimbullah sebuah surplus atau utang. Kenapa? Karena terjadi sebuah kebangkrutan, seperti itu. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal ya. Di sini juga meliputi beberapa poin, 6 poin. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, agar seimbang, yang dimana dalam pemerintahan itu juga masih tetap masalah pendapatan dan pengeluaran. Bagaimana sekiranya bahas pengeluaran ya, bagaimana sekiranya pengeluaran itu seimbang dengan masalah pendapatan. Apabila belanja itu mendapatkan 50%, maka diterapkan atau diinvestasikan terhadap seseorang, timbal baliknya itu akan mendapatkan sekian. Anggaplah tidak akan terjadi kerugian, seperti itu. Yang kedua yaitu pembiayaan fungsional. Terus poin yang selanjutnya yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang dimana dalam pemerintahan sekiranya itu tidak terjadi yang namanya defisit, dengan artian tidak terlalu banyak pengeluaran, akan tetapi diharuskan lebih banyak pendapatkan, asalkan pendapatannya itu bermanfaat bagi pemerintah. Ketika meskipun terlalu banyak pendapatan, akan tetapi pendapatannya itu tidak bermanfaat, yaitu tidak ada gunanya. Dimaksud dengan defisit di sini apa? Ketika Indonesia atau negara itu memiliki lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, maka disitulah
disebut negara sedang defisit, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Seperti itu. Yang poin nomor 4, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang sebagaimana mengatur dalam sebuah utang piutangnya itu berbijak seperti itu. Kalau memang pemerintahan itu mau hutang atau mau mengelola bisnis dari hasil surplus, maka sekiranya surplus itu tidak terlalu banyak agar tidak membebankan terhadap ke belakang hari, seperti itu. Yang nomor 5 yaitu stabilitas anggaran otomatis. Yang nomor 6 yaitu pengelolaan anggaran, yang dimana poin yang terakhir, ketika pemerintahan itu memiliki suatu ancangan atau anggaran, mau menanam bisnis apa, mau membentukkan masalah bisnis sepeda semisal, maka sebelum tercipta atau arsitek dalam anggaran seperti itu ya harus dirapikan seperti itu, agar kita itu agar pemerintahan mengaplikasikannya itu nanti tidak akan lebih condong terhadap masalah pencapaiannya, seperti itu. Terus fungsi-fungsi kebijakan. Fungsi kebijakan fiskal. Juga yang pertama ada yang namanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu tergantung kita yang menggunakan, bagaimana kita itu menggunakan menggunakan apa-apa yang ada di dalam ekonomi, seperti halnya itu bisnis, bagaimana kita itu mengelola bisnis, atau bagaimana kita itu mengelola selain bisnis. Atau sumber daya manusia, bagaimana manusia itu mengelola alam, bagaimana manusia itu mengelola air, bagaimana manusia itu mengelola tumbuhan, seperti itu. Maka dia mengoptimalkan ya, atau ya mengoptimalkan. Terus yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, yang dimana dalam sebuah penanaman modal itu juga harus mengoptimalkan. 3 yaitu alokasi. Yang keempat yaitu distribusi ya. Yang keempat yaitu distribusi, yang dimana yang keempat yaitu masalah distribusi, yang dimana juga dalam kita itu mengelola sebuah produksi kepada produsen, yang dimana produsen itu membagikan kepada konsumen, sekiranya itu bisa mengoptimalkan dengan baik. Anggaplah ketika membuat sebuah distribusi itu tidak menjadi sebuah kerugian yang terlalu parah, seperti itu. Selanjutnya itu stabilisasi dan pembangunan, baik dalam pembangunan itu dalam masalah pembangunan diri kita sendiri, maksudnya bertingkah laku atau dalam sopan santun, seperti itu, ada kaitannya seperti itu. Terus pembangunan masalah kegiatan dalam ekonomi, seperti hanya pembangunan masalah bisnis, ingin memulai bisnis lah, itu bagaimana sekiranya itu tercipta dengan rapi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Juga ini ada berkaitan beberapa poin. Poin yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Ini juga masalah defisit negara ya, harus mengatur dengan apa yang namanya pengeluaran dan pendapatan. Maka di dalam pemerintah itu benar-benar mengatur masalah pengeluaran dan pendapatan sesuai yang telah saya sampaikan. Sekiranya oleh pemerintah itu benar-benar mengatur volume pengeluaran dan pendapatan, karena kalau dalam pemerintah itu pengeluarannya itu terlalu besar dibandingkan dalam masalah pendapatannya, maka disitulah negara akan terjadi yang namanya defisit. Namun ketika pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran, maka disitulah negara akan mendapatkan sebuah keuntungan yang baik, atau katakanlah itu
telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tapi juga dilihat dilihat ketika pendapatan yang diperoleh itu tidak bermanfaat bagi negara, maka itu juga akan dikatakan masalah defisit. Kenapa? Karena buat apa pemerintahan itu lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran, akan tetapi itu tidak bermanfaat, seperti itu. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Terus selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ini juga memiliki beberapa poin. Poin yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang pertama yaitu kata kuncinya memelihara terhadap hukum yang ditegakkan oleh negara. Anggaplah kita larikan, contohnya itu kita larikan kepada undang-undang, yang dimana kita itu harus memelihara undang-undang itu atau menerapkan undang-undang itu dengan betul. Apa-apa atau larangan-larangan apa yang ada di dalam undang-undang kita harus mematuhinya. Atau apa-apa yang ada di undang-undang atau perilaku-perilaku baik apa yang ada di dalam undang-undang, maka kita harus melakukan dengan baik. Terus selanjutnya memelihara pertahanan, baik itu pertahanan dalam suatu bisnis atau mempertahankan dalam selain bisnisnya, itu berkaitan dengan masalah kebaikan ya. Yang nomor dua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Juga ini dalam bidang menjunjung tinggi dalam kebaikan ekonomi ya. Mengelola ekonomi itu bagaimana? Karena ekonomi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nomor tiga, poin yang ketiga itu manajemen kekayaan pemerintah. Yang kedua, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Mungkin pembahasan kita hari ini, malam ini, mungkin kita bisa melanjutkan pembahasan kita di lain hari, karena pembahasannya sekarangnya ini sudah terbatas, entah itu terbatas oleh waktu ataukah dengan masalah durasi. Maka saya putuskan pembahasan hanya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita itu tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dimanapun kita bijak di tanah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita khususkan kepada guru-guru kita bersama, mudah-mudahan guru-guru kita bersama diberikan rezeki yang lancar, diberikan ketabahan untuk mendidik kita, dan juga mudah-mudahan guru-guru kita itu diberi panjang umur agar masih bisa mendidik kita itu dengan benar. Karena bagi kita yang awam ini masih memerlukan pendidikan yang dengan pembina yang luar biasa seperti dosen-dosen yang sekarang. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan dalam masalah penerapan dosen yang sekarang, alhamdulillah itu banyak masuk terhadap kita, meskipun pelaksanaan pelajaran kita itu dilaksanakan secara daring. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kalam dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kekurangan itu hanya milik kita semata. Kesempurnaan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.